Baik, telah hadir bersama kita Dr. Dini Gustina Prihadi, seorang dokter penyakit dalam dan ahli di bidang hemato dan onkologi, untuk membahas apa itu tentang kanker kolorektal. Selamat sore Dr. Dini, selamat bergabung dengan podcast Immanuel. Senang sekali kami bisa bersama dengan dokter pada sore hari ini, dan kita akan berbincang-bincang dok ya tentang apa itu kanker kolorektal. Boleh dokter memperkenalkan dirinya? Dokter sudah lama bergabung dengan Rumah Sakit Immanuel sebelumnya? Iya, selamat sore, kita sapa dulu ya, Sobat Immanuel. Perkenalkan, saya Dini Gustina Prihadi. Memang saya dokter penyakit dalam dan saya kebetulan konsultan hematologi onkologi medik. Dan saya itu sudah bergabung di Immanuel sejak Desember baru sih, dok. Wow, Desember tahun 2021. Dan kebetulan memang podcast ini mengundang saya karena bulan Maret itu betul yang dokter Lima katakan, dia suatu awareness, jadi hari untuk kanker kolorektal. Baik dok, ini kok sampai diperingati segala tuh dok, emang penting apa dok masalah tentang kanker kolorektal ini? Ya, nah itu dia dok. Jadi kalau misalkan kita lihat dari data-data di dunia, itu kita ambil data dari Globokan 2020, kanker kolorektal itu ternyata penyebab kematian terbanyak ketiga sebenarnya. Namun semakin kesini karena adanya deteksi ini dari kanker kolorektal, jadi angka kematiannya sedikit berkurang loh. Nah sehingga awareness yang diciptakan ini bulan Maret itu tujuannya sih untuk meningkatkan pengetahuan dan tujuannya sih untuk lebih deteksi dini lagi untuk kanker kolorektal. Dok, kita ngomongin kanker penyebab kematian nomor 3. Iya dok. Dari semua kasus kematian di dunia? Dari semua kasus kematian. Berarti banyak banget itu ya dok ya? Iya betul. Banyak memang dok. Yang pertama sih payudara ya, yang kedua paru, dan yang ketiga ini kanker kolorektal. Kalau melihat dari jumlahnya itu sekitar 0,7% dari seluruh kematian akibat karena kanker. Oh, jadi kematian total dari kanker ya dok. Jadi kanker sendiri nggak cuma kolorektal, ada ini dan kolorektal ini nomor 3-nya. Betul. Pastinya banyak ya terjadi atau didapatkan di masyarakat kita ya dok ya. Iya betul. Nah, kita ngomongin kanker dok. Kemarin kita pernah ngebahas sama dokter Buata tentang kanker juga. Nah, kalau kanker kolorektal ini itu apa sih dok sebenarnya? Nah, kanker itu kan tadi dokter Bumi juga sudah menjelaskan ya. Jadi adanya pertumbuhan abnormal dari suatu sel atau jaringan. Nah, hanya letaknya itu di kolorektal. Jadi di usus besar dok. Kolorektal itu terdiri dari kolon dan rektum. Kalau kolon itu merupakan bagian terpanjang dari suatu usus besar. Sedangkan kalau rektum itu bagian terpendek dan dia mendekati di akhir di bagian anus gitu, rekti. Jadi kanker kolorektal, kanker yang terjadi di usus besar, baik itu di kolon maupun di rektal. Oke. Jadi ini tergantung dari posisi kankernya ya dok ya. Kalau posisinya di kira-kira agak ujung dari usus, kita bisa ngomong sebagai kanker kolorektal. Mungkin gitu ya dok ya. Betul. Nah, ini kan beda tempatnya. Kalau penyebabnya sendiri itu kenapa dok? Banyak pasien lo datang ke UGD, ketemu nih pasien, dok saya dibilang kanker kolorektal sama dokter saya. Padahal saya makan biasa-biasa aja, keluarga saya biasa-biasa aja. Saya salah apa? Itu kita ngomongnya berarti faktor risiko ya dok ya? Iya betul. Nah, faktor risikonya apa sih dok itu? Nah ini memang banyak sekali yang jadi pertanyaan, kenapa sih saya bisa terkena kanker? Jadi kalau kanker itu sendiri dia merupakan kombinasi dok antara faktor genetik dengan faktor lingkungan. Nah memang ada beberapa risiko dari kanker kolorektal itu dibagi menjadi 2. Jadi resiko yang mungkin dapat dimodifikasi dan resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Kalau resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu contohnya usia dok. Jadi semakin gitu ya, berarti nggak bisa dimodifikasi. Iya, yang usia udah tua udah deh. Itu memang resikonya tinggi. Hampir dari kanker kolorektal itu lebih dari 90% itu usia di atas 50 tahun. Lalu yang kedua, resiko yang tidak bisa diganggu gugat lagi adalah riwayat polip atau adenoma. Jadi kalau misalkan kita ada riwayat dulu pernah dioperasi polip atau dikatakan adenoma, ya hati-hati itu menjadi resiko. Polip itu yang tumor juga kan ya dok? Polip itu ya tumor jinak bertangkai dok. Tumor jinak bertangkai, nah jangan dianggap enteng. Jadi kalau dokter mengatakan ada tumor jinak bertangkai, ya sebaiknya dievaluasi. Oke.
Terus resiko yang lain itu adalah riwayat kanker itu sendiri, baik pada dirinya maupun pada keluarga. Tapi keluarga mungkin yang satu tingkat ya dok ya. Jadi itulah resiko-resiko di mana yang tidak dapat dimodifikasi untuk menjadi kanker kolorektal. Termasuk saya pernah dengar dok, ada orang yang punya kecenderungan bolak-balik buang air besar atau mencret terus, dikit-dikit stres mencret, atau makan pedas mencret. Itu katanya faktor risiko juga dok. Nah iya betul sekali. Wah dokter udah banyak baca nih. Jadi memang salah satu resiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah adanya irritable bowel disease, jadi IBD. Kalau dokter bilang ada radang khusus, nah kita harus tentukan dulu nih jenisnya apa. Dia ada dua sih dok, ulcerative colitis sama Crohn disease. Jadi hati-hati, apabila kita ada IBD, berarti dia ada risiko untuk menjadi cancer. Nah, tadi kan udah tuh dok resiko yang kira-kira nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, udah nasib lah itu ya. Udah pasrah, ya. Tapi ternyata banyak juga resiko yang masih bisa kita modifikasi. Di antaranya, jangan terlalu banyak makan daging merah. Jadi daging merah, minuman alkohol, merokok, terus dia tidak banyak aktivitas. Itu juga hati-hati, dia merupakan resiko untuk terjadinya kanker kolorektal. Ya enak-enak semua tuh. Iya, enak-enak itu berbahaya. Sengsara banget mau menghindari kanker ini. Terus yang enak apa dok yang bisa dikerjakan dok? Nah, tapi ternyata ada juga dok yang protektif lah, resiko yang protektif. Di antaranya kita memang harus banyakin makanan yang banyak serat, sayuran, suka. Aman dok. Terus aktivitas fisik, jadi jangan mager ya istilahnya sekarang ya, malas gerak itu kan juga harus olahraga. Kebetulan saya juga suka olahraga. Saya rumah sakit ya. Ini. Jalan ke sana ke sini. Sama mungkin asupan vitamin D ya, itu katanya memiliki efek protektif untuk mencegah terjadinya kanker kolorektal. Nah kita tuh itu ngomongin faktor risiko. Udah dokter singgung tentang pencegahan. Nah sekarang kapan kita curiga jangan-jangan gua kena kanker kolorektal nih, gejalanya apa sih dok? Baru kita harus aware tuh. Nah hati-hati ya, kalau memang kanker gejala kolorektal itu sebenarnya tidak selalu ada gejala, apalagi stadium awal. Tidak bergejala dok? Kadang-kadang tidak ada yang bergejala, jadi dia baru terdeteksi karena MCU medical check up. Tiba-tiba kok ada sesuatu nih di livernya dan sebagainya. Tapi ya sebagian besar memang ada keluhan. Di antaranya perubahan konsentrasi dari BAB. Jadi kalau buang air besar, memang harus diperhatikan. Kalau kita sering mencret terus, gitu ya, minimal 6 minggu ya dok ya. Minimal 6 minggu terus-terusan mencret, hati-hati. Yang kedua, susah BAB. Nah, begitu BAB, begitu keluar, kok kayak kecil-kecil, kayak kotoran kambing. Nah, itu juga hati-hati. Yang ketiga jelas kalau ada berat badannya turun drastis. Kok saya nggak tahu nih tiba-tiba berat badan saya turun drastis. Tapi enggak sudah menyingkirkan kencing manis, menyingkirkan penyakit yang lain gitu kan. Terus yang lainnya sih memang ada rasa tidak nyaman di perut saja sih dok. Jadi yang harus diperhatikan memang buang air besar nih. Kita harus perhatikan buang air besar, bagaimana konsistensinya, bagaimana frekuensinya, dan tadi berat badannya ada atau tidak penurunan itu. Dok, ngomongin buang air besar tuh sering tabu loh buat masyarakat kita dok. Sering kali tak tanyain kan ke pasien-pasien saya, Bu, buang air besarnya gimana? Wah, nggak kelihatan. Masalahnya apa? Gelap biasanya. Enggak dok, dan ngapain juga ngeliat buang air besarnya kotorannya kayak gimana? Dia kan memang kayaknya tabu ya di masyarakat kita. Iya, dan sekarang harusnya jadi awareness kita kalau tiap buang air besar harus dilihat juga ya. Betul, karena kadang-kadang buang air besar berdarah juga itu salah satu gejala dong. Darah segar maupun darah hitam. Jadi hati-hati. Memang mulai sekarang sering-sering lah kita melihat buang air besar itu seperti apa. Bukan apa-apa, hanya untuk awareness saja ya dok ya. Jadi kewaspadaan kita terhadap faktor kolorektal ya. Nah, dokter tadi sudah ngomongin gejala. Berarti kalau ngomong sudah bergejala berarti udah kanker dong. Kalau udah kanker kan kesannya kayak terlambat gitu loh dok ya. Iya. Nah, bagaimana sih kalau kita nih kita mampu, kita mengerti bahwa kalau udah sampai kanker kan berarti sudah terlambat. Kalau
kita ingin tahu sebelum kejadian nih, sebelum kanker, ada nggak deteksi dininya dok? Oh ada, jadi nah ini salah satu tujuan kita memperingati hari kanker kolorektal itu untuk kewaspadaan ya, awareness untuk deteksi dini tujuannya. Jadi jika kita ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, memang sebaiknya berobatlah ke dokter terdekat. Nanti kita bisa melakukan pemeriksaan. Deteksi dini itu bisa dilakukan pertama colok dubur dok. Kalau misalkan paling simpel yang bisa dilakukan oleh semua dokter mungkin colok dubur. Masih udah. Ya kadang-kadang ya kan kalau mau dia ada BAB berdarah, mas sebaiknya kita lakukan colok dubur. Kita akan melihat, akan merasakan apakah ada massa di situ atau tidak. Yang kedua, kita bisa memeriksakan tinjanya dong, namanya fecal output bleeding. Jadi dari tinja itu kita akan melihat apakah ada darah yang tersamarkan. Artinya dia tidak terlihat dengan kasat mata kita. Itu juga harus diperiksa. Yang diagnosa utamanya sih sudah dari kolonoskopi dong. Jadi endoskopi bawah. Kalau kolonoskopi yang dimasukin kamera. Iya, itu ada alat yang memang tidak nyaman karena dimasukkan lewat anus, tapi itu sebaiknya dilakukan untuk pasien-pasien dengan gejala yang tadi saya sebutkan. Jadi itu dari situ, dari kamera itu akan melihat apakah ada kelainan pada mukosa dari ususnya. Apakah dia ada benjolan, apakah ada penebalan, apakah hanya luka sedikit. Jadi untuk diagnostik itu juga. Kalau yang ngomongin yang paling nggak sakit dok, yang itu laboratorium itu berarti yang darah samar itu minimal ya? Minimal darah samar dari feses. Itu yang benzidin itu? Iya betul, itu benzidin tes. Itu tes waktu koas itu ya dok? Iya kan ya dok ya? Iya. Dari sekarang masih relevan ya sampai sekarang masih bisa dideteksi? Masih bisa dideteksi untuk pasien-pasien yang merasa dia BAB-nya hitam. Jadi kita pastikan lagi, kita syuting dulu kan dok ya, kalau kita syuting beda eritrositnya, ya nggak usah ntar ke darah samar. Tapi kalau ternyata syutingnya bagus, karena kita dengan darah samar. Terus dokter tadi bilang juga nih, polip nih, saya kadang-kadang ngeri ya, katanya tumor jinak. Nah kalau tumor jinak bisa jadi ganas tuh bisa berapa tahun? Nah, polip itu resiko kankernya memang cukup lama dok, 10-15 tahun. Jadi kalau pasien dengan polip di dalam usus, hati-hati karena dia mempunyai resiko untuk menjadi kanker 10-15 tahun ke depan. Sebentar itu dok? Tapi sebentar betul. Tapi tidak semua polip ya dok, jadi ada resiko. Kapan sih polip yang curiga ke arah sana? Itu juga ada. Di antaranya adalah kalau polip ukurannya lebih dari 1 cm dok. Jadi kalau dia lebih besar dari 1 cm, hati-hati. Yang kedua, kalau dia polipnya jumlahnya lebih dari 3. Terus yang ketiga, kalau misalkan di sekitar polip itu kok terasa ada lesi-lesi, namanya lesi displasia, itu hati-hati. Berarti ada resiko ke arah kanker kolorektal. Berarti itu pemeriksaannya harus dilihat ya dok ya? Terus diambil jaringannya? Harus di kolonoskopi, diambil biar dibiopsi kalau ada displasia. Itu nggak usah operasi kan dok ya? Kalau polip ada sih operasinya, biasanya di bedah digestif. Itu kalau di biopsinya dengan dokter bedah digestif ya operasi. Oke. Nah kalau gitu kita ngomongin pengobatan dok. Ini ngomongin kanker ya, kan banyak sekarang kabar baik. Kanker mulai banyak obatnya, mulai ada obatnya. Beberapa kanker prognosisnya atau tingkat kesembuhannya tinggi. Nah sekarang untuk kanker kolorektal sendiri, perkembangan sekarang tuh gimana? Bisa diobatin nggak? Nah, kanker kolorektal, balik lagi dok ya, deteksi dini itu kan tujuannya untuk tindakan kuratif. Jadi ya kita harapannya sih memang bisa sehat, bisa sembuh, pasien-pasien bersembuh. Nah untuk modalitas kanker kolorektal sendiri ya tergantung dari stadium dok. Semakin stadium awal, semakin harapan hidupnya semakin panjang, semakin angka kesembuhannya semakin tinggi. Lebih jika ditemukan pada stadium akhir atau lanjut. Jadi beda-beda nih dok modalitasnya. Memang kita punya ada operasi biasanya dilakukan pada stadium awal. Yang kedua kemoterapi biasanya kita lakukan pada stadium lanjut atau yang memang sudah menyebar. Yang terakhir adanya radioterapi atau penyinaran, itu biasanya kita lakukan pada kanker rektik namanya. Dan ada juga yang sekarang lagi dikembangkan itu targeted terapi atau monoklonal antibody. Itu biasanya kita berikan untuk kasus-kasus yang dengan metastasis disease atau advance. Itu bisa di Indonesia? Bisa.
Udah canggih sekarang. Udah canggih ya, Indonesia bukan lagi negara tertinggal ya. Iya. Jadi kuncinya adalah deteksi dini ya dok ya. Semakin cepat kita tahu, semakin cepat juga kita bisa memilih modalitas yang tepat, sehingga nanti hasilnya akan semakin baik juga. Betul. Tingkat kesembuhannya makin tinggi juga. Betul. Kalau gitu boleh dong kita konsultasi sama dokter Dini kalau misalnya menemukan masalah-masalah seperti ini. Boleh sekali dong. Iya, karena terus terang saja masalah onkologi atau kanker-kankeran itu banyak bikin orang jadi depresi atau justru ketakutan. Nah, kalau misalnya bisa bicara langsung dengan dokter yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan semangat, tentunya akan sangat membantu untuk satu, deteksi dini, kedua untuk memulai terapi dengan lebih awal juga seandainya dibutuhkan. Dan kami bersyukur sekali dokter Dini bergabung dengan Rumah Sakit Immanuel. Mudah-mudahan kita bisa bermitra lebih baik dokter untuk pasien-pasien Rumah Sakit Immanuel yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang dunia kanker dan onkologi atau kelainan darah, mungkin bisa bertemu dengan dokter Dini Kristiani. Sobat Immanuel sekalian, demikianlah perkenalan kita dengan dokter Dini. Oh ya dok, perkenalan ini tidak lengkap kalau kita nggak bisa tahu kapan atau di mana bisa ketemu sama dokter Dini di Immanuel. Oh iya dok. Jadi bisa dok, nanti kalau misalkan ada mau konsultasi tentang apapun ya dok ya, tentang tadi tentang kanker kolorektal atau tumor atau kelainan darah, itu bisa ke Immanuel di klinik subspesialis hematologi onkologi. Kebetulan saya praktek dari hari Selasa dan hari Kamis pukul 2 siang sampai jam 3 sore dok. Dokter saya jadi nggak konsen tentang apapun ya dok ya. Apapun. Masalah mantan ya dok ya. Oh iya siap dokter. Baik, demikianlah sobat Immanuel perjumpaan kita di podcast Immanuel kali ini dengan dokter Dini. Bagi sobat Immanuel sekalian yang ingin melakukan temu jumpa dengan dokter Dini, silakan untuk menghubungi Rumah Sakit Immanuel. Inilah akhir dari podcast Immanuel. Anda sehat adalah dambaan.